Saat ini sudah ada 3 calon presiden yang mendeklarasikan diri dalam kontestasi politik 2024. Mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo hingga Prabowo Subianto. Namun saat ini baru Anies Baswedan yang telah mendeklarasikan calon wakil presidennya yaitu Muhaimin Iskandar. Berdarah murni NU dan kedekatannya dengan para ulama, Cak Imin diharapkan bisa menarik suara dari kalangan nahdliyin khususnya di wilayah Jawa Timur. Sayangnya, hubungan yang tidak harmonis antara Muhaimin Iskandar dengan PBNU dinilai bisa menjadi ganjalan. Hal ini tentu dapat berpengaruh pada perolehan suara pasangan ini. Peta politik akan semakin jelas jika dua capres lainnya sudah menentukan siapa yang akan digandeng menjadi cawapresnya. Di awal dulu itu menjadi semacam amunisi ya, bahwa suara NU ini akan mengerucut ke sosok Caimin. Ternyata ini menemui sejumlah kendala dalam perkembangannya. Kalau saya lihat beberapa kali kan PBNU sebagai induk dari organisasinya ya, sebagai istilahnya pimpinan, pucuk pimpinannya, itu terlihat terindikasi agak keberatan ya ketika kemudian Caimin ini kemana-mana membawa nama-nama NU gitu ya, mengatasnamakan NU gitu. Artinya di sini mulai ada riak-riak ya, mulai ada semacam ketegangan dari PBNU dengan Caimin. Nah, dan itu justru malah menjadi kelemahan ya kalau menurut saya bagi Caimin. Jadi ini belum dua kandidat capres yang lain belum menentukan pasangannya, tapi sudah menjumpai sinyalemen nada-nada yang minor dari PBNU. Di sisi lain, pengurus besar Nahdlatul Ulama menyatakan tidak ikut campur dalam urusan politik praktis. Sekalipun saat ini banyak ulama dan kiai NU yang dimintai pendapat umat tentang dinamika politik yang ada saat ini. Sudah berulang-ulang disampaikan oleh Ketua Umum Gus Yahya, di mana politik NU ini adalah menyangkut keselamatan bangsa. Selama menyangkut keselamatan bangsa, tentu NU akan turun. Nah, Pilpres ini adalah suatu proses yang biasa. Nah, untuk itu tentu NU mengikuti, mencermati setiap perkembangan yang ada, meskipun tidak terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung capres dan cawapres. Tetapi, ya, tentu Rois Am sebagai pengasuh pesantren, Gus Yahya juga sebagai pengasuh pesantren, tidak bisa lepas dari hubungannya dengan para ulama, para kiai-kiai yang lain. Beliau berdua sering dikonfirmasi, ditanya, kemudian juga diajak diskusi. Bahkan mereka sering menanyakan bocoran-bocoran kira-kira sesungguhnya kemana sih arahnya yang terbaik ini untuk bangsa kita. Nah, tentu para ulama, para kiai berdiskusi terus tentang ini. Sebagian mungkin sudah ada yang menentukan sikap, tapi sebagian besar lagi mungkin masih nunggu perkembangan. Suara basis massa warga Nahdliyin memang selalu diperebutkan dalam setiap kontestasi politik. Masih menurut dosen politik Universitas Airlangga, Farul Busaki, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh kandidat capres dan cawapres untuk merebut suara NU, yaitu mendekati NU secara struktural dan kultural. Artinya sosok-sosok yang dianggap mewakili NU dari segi ketokohan, juga sosok yang memiliki bukti kerja politik yang nyata. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.